Sahabat, bagaimana perasaan kita saat orang yang bertahun-tahun kita bantu dan kita tolong, namun di saat situasi genting dia malah tampil sebagai orang yang tidak menjadi pembela kita, malah menjadi pengkhianat, memfitnah kita atau keluarga kita. Mungkin kita akan merasa marah, kesal, dongkol, atau juga kecewa. Sahabat, tahukah Anda, hal ini juga pernah dirasakan oleh sahabat Nabi yang mulia yang juga kaya raya, Khalifatul Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau pun merasakan hal yang sama ketika keponakan yang bertahun-tahun dinafkahi karena kondisinya yang miskin malah menjadi sosok yang ikut memfitnah putrinya Aisyah yang juga merupakan istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ikut menuduh Aisyah berselingkuh dengan sahabat yang mulia, yaitu Safwan bin Al-Mu'attal. Kisah ini panjang ceritanya, namun secara singkat, Aisyah yang ketika itu tertinggal oleh rombongan Rasulullah SAW sepulang dari perang Muraisi karena mencari kalungnya yang hilang. Aisyah yang tertinggal kemudian ditemukan oleh Safwan yang kemudian menolongnya dengan mempersilahkan Ummul Mukminin menggunakan untanya sebagai tunggangan. Aisyah pun duduk di atas tunggangan dan Safwan berjalan menuntun unta tersebut sambil berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Karena situasi ini bisa menjadi fitnah yang berat baginya. Benar saja, sampainya di Madinah, mereka berdua difitnah oleh kaum munafikin. Mereka difitnah sudah melakukan perbuatan serong. Fitnah ini melukai perasaan kaum muslimin, terutama Aisyah radhiyallahu anha dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak terkecuali Safwan, juga Abu Bakar sebagai ayah dari Aisyah. Nahasnya, orang yang berada dalam barisan pemfitnah itu terdapat keponakannya yang bernama Mistah bin Usasah. Keponakannya yang miskin itu yang ada dalam tanggungan Abu Bakar As-Siddiq secara ekonomi dan finansial malah ikut ke dalam barisan pemfitnah putrinya. Saking marahnya, Abu Bakar bersumpah untuk tidak lagi memberikan keponakannya itu bantuan. Mungkin boleh jadi terlintas dalam benaknya Abu Bakar untuk membiarkan keponakannya itu hidup dalam kesusahan sebagai hukuman atas perlakuan keponakannya itu terhadap putrinya yang juga merupakan istri Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi? Sikap Abu Bakar ini langsung mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya sebuah ayat, yakni ayat 22 surah An-Nur, yang artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang? Setelah itu Abu Bakar berkata, demi Allah, aku sungguh ingin Allah mengampuniku. Maka dia pun kembali memberikan nafkah kepada Mistah sebagaimana biasanya. Inilah pilihan sikap Abu Bakar As-Siddiq yang tidak dibayar dengan kebaikan yang murah. Sikap ini meneguhkan Abu Bakar sebagai sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Sahabatku, kebaikan mustahil dibalas dengan kejahatan, dan kejahatan mustahil pula dibalas dengan kebaikan. Jika kita melihat itu tampak nyata, maka ketahuilah mata kita sedang terperdaya. Karena terkadang situasi yang kita lihat sebagai kebaikan ternyata adalah kejahatan, dan situasi yang kita lihat sebagai kejahatan
ternyata adalah kebaikan. Maka sahabat, teruslah berbuat baik meski seolah-olah dibalas oleh kejahatan, karena boleh jadi itu hanyalah ilusi mata yang belum dimengerti oleh hati. Tanamkanlah keyakinan bahwa kebaikan akan selalu dibalas dengan kebaikan dan keburukan akan dibalas dengan keburukan, sebagai bagian dari iman kita kepada Al-Quranul Karim. Dan ketahuilah, semua kebaikan yang kita lakukan, balasannya bisa langsung di dunia atau justru Allah simpan sebagai hadiah yang akan kita terima nanti di akhirat, insya Allah.